Sekedar bukan peringatan sih, sekedar sumbang saran ya dari masyarakat kecil yang sudah menginginkan negerinya yang bernama Indonesia itu damai. Sudah terlalu jenuh elit politik bikin rakyat capek untuk berpikir, udah jenuh ya, terutama untuk kalangan-kalangan oposisi. Sebenarnya tujuan Anda itu apa sih? Ketika dulu penguasa Pak Jokowi dikritisi dari mulai jadi gubernur DKI Jakarta sampai jadi presiden 2 periode, terus dikritisi. Bahkan bukan kritik lagi sih sebenarnya, itu sudah pada fitnah, menyebut anak PKI lah, pelanga plongo lah. Itu bukan kritis menurut saya, masyarakat awam ya, masyarakat biasa gitu. Tapi itu udah lebih kepada penghinaan. Selesai 10 tahun, sekarang yang lagi rame ijazah palsu. Seolah-olah negeri ini tidak ada hentinya. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan apa ya, mengkritisi bukan, atau bukan apa gimana namanya, bukan mengkritik ya. Ini sekedar sumbang saran aja, terutama kepada Bapak Roy Suryo, Bapak Dr. Roy Suryo, Dr. Risman, Ibu Dr. Tifa, Bapak Profesor Egy Sujana, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, dan kawan-kawan. Saya heran ya, yang menjadi permasalahan saya heran. Kenapa terus saja membuat framing-framing yang bukan gak masuk akal sih, yang seolah-olah terus saja menghalangi pembangunan negeri ini. Menurut saya sih Bapak Jokowi kan sudah berhenti, sudah kembali jadi rakyat biasa. Kenapa sih kalau kritikannya atau omongannya dihentikan dulu? Sekarang sudah fokus ke Bapak Prabowo membangun Nusantara dan wakilnya Pak Gibran. Tapi kadang-kadang ini kritik membangun atau kritik menjatuhkan, atau karena kalah dalam pemilihan. Ya namanya juga pemilihannya pasti ada yang kalah, ada yang menang lah. Kalau sekarang kan Pak Prabowo yang menang, ya kita dukung. Kalau kritik ya kritik yang membangun, bukan framing kepada hal-hal yang nggak masuk akal lah, nggak manfaat sih sebenarnya. Toh kalaupun mengkritisi dari ijazah, kalaupun benar ijazah palsu, pembangunan tugas Pak Jokowi juga udah selesai kan. Hasil dari pekerjaannya pun kan sudah kelihatan. Sebenarnya ada apa sih? Kami sebagai rakyat udah mulai jengkel nih. Bukan kepada pemerintah sekarang, tapi kepada kaum nyinyir. Jujur saja saya anggap ini kaum nyinyir, kaum apa sih, otak dangkal atau gimana ya? Capek rasanya dengan framing seperti ini. Kenapa sih nggak saling bahu membahu membangun negeri ini untuk kepentingan bersama? Kami sebagai rakyat kecil menunggu hasil. Kami butuh elit politik bisa bekerja sama untuk membangun Indonesia. Orang lain sudah berbicara teknologi jauh, udah berbicara robot, udah berbicara IT dengan berbagai kemajuan. Kita masih di sini. Kita masih saling menjelekan. Kita masih memperebutkan hak soal benar salah agama.
kita masih saling memfitnah, saling menggibah, saling menghujat. Kapan selesainya sih? Jujur, sebagai masyarakat sudah lelah. Dan kalau boleh ngomong, saya minta kepada kaum oposisi, kritisnya kritis membangun dong. Jangan membicarakan anak PKI lah, jangan membicarakan pelanggar plongo lah, jangan berbicara ijazah palsu lah, atau presiden tolol lah. Itu kan bukan kritik membangun. Justru itu politik pecah belah, adu domba. Itu bukan kritis menurut saya. Sebagai rakyat biasa, saya merasa ini sudah nggak masuk di akal. Kritis kok seperti itu. Udah. Berhentilah kalian berdebat. Berhentilah kalian saling memaki. Bangun negara ini. Kami butuh kemajuan negara ini. Kepada presiden, calon presiden yang kemarin kalah, ya udahlah terima. Kan tidak semata-mata Anda masuk kepada, kalau pertandingan mau pertandingan. Kalau nggak siap kalah, jangan bertanding. Tidur sajalah. Gitu. Kami juga tidak memilih Prabowo, tapi ketika Pak Prabowo menang, ya udah, kami terima. Pak Prabowo presiden kami, Pak Gibran wakil presiden kami. Ini juga untuk KDM, Mamang Dewan, terus mengkritisi. Bahkan ada yang melaporkan, KDM dilaporkan karena hal-hal yang nggak bermutu sekali sih. Kami sudah kesal, tapi bukan kepada pemerintah, kepada kaum nyinyir. Jujur saja kami sudah kesal. Cuman kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sih untungnya saling menjelekan? Kenapa sih nggak kerjasama membangun negara? Yang kalah menerima kekalahan, yang membantu yang menang. Yang menang sudah punya program Pak Prabowo itu bagus, program KDM itu bagus. Jangan sampai besok kami degradasi tuh partai-partai yang mengkritisi Pak Prabowo dan KDM. Karena kami masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, kami pun sudah punya pilihan dari sekarang. Kalau partai-partai oposisi, orang-orang yang duduk di oposisi seperti itu, kami akan bersama tidak akan memilih partai-partai yang mengganggu pembangunan Pak Prabowo. Kalau kritis boleh, tapi kini kan ini bukan kritis, ini framing. Jangan bikin kami marah sebagai rakyat. Kami ingin kemajuan negeri ini, kami ingin ekonomi negeri ini maju. Dari dulu kok, semenjak Pak Jokowi jadi presiden, semuanya terjadi. Saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Kenapa nggak saling membantu? Pada pengamat politik pun sama. Cobalah amati, coba yang punya nilai plus kasih nilai bagus. Yang enggak ya jangan dijelekin lah, paling tidak dikritisi dengan solusinya. Jangan solusi enggak ngasih, yang ada hanya cacian dan makian. Muak sudahlah. Kami dukung Pak Prabowo, kami dukung KDM, kami dukung Mas Gibran. Hidup NKRI, harga mati. Selamat malam Indonesia, selamat malam Jawa Barat.